Selamat pagi para pecinta bola Indonesia. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Kita akan membahas perihal timnas Indonesia yang berhasil menang 1-0 lawan Cina kemarin malam tanggal 5 Mei 2025 ya. Karena ada beberapa prediksi kita yang tepat, khususnya pemain kejutan untuk melawan Cina, dan ada juga yang tidak akurat ya, yang sudah ada di video-video sebelumnya. Kemarin tim nasional Indonesia menang 1-0 atas Cina tadi malam. Memang patut kita rayakan ya. Gol tunggal dari Ole Romani lewat eksekusi penalti di akhir babak pertama menjadi penentu kemenangan Indonesia. Dari statistik pertandingan, Indonesia tampil cukup agresif dengan 13 tembakan dan di mana 3 di antaranya tepat sasaran. Menarik kalau kita membahas prediksi yang tepat dan yang meleset ya. Pemain kejutan yang kita prediksi ternyata benar-benar berkontribusi ya. Siapa menurut kamu yang paling mengejutkan dalam laga semalam, dan prediksi mana yang kurang akurat menurut kamu? Tolong komen ya. Oke. Kita lanjut. Menurut saya yang mengejutkan turunnya sejak awal pemain seperti Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya ya. Dan yang tidak akurat adalah Asnawi dan Pratama Arhan serta Shane Patinama yang tidak masuk DSP atau daftar susunan pemain. Juga di babak kedua turunnya di babak kedua Beckham Putra dan Kevin Dix serta Stefano Lillipali yang kita prediksi akan main mulai babak pertama. Jadi agak terbalik saja ya. Nah, yang sesuai prediksi, semua pemain dari Liga 1 Indonesia tampil menggila dan membuat Cina terkejut 2 kali di babak pertama dan di babak kedua, sehingga mereka tampil tidak leluasa dan sangat berhati-hati dalam menyerang. Akibatnya Indonesia menekan walaupun sulit menciptakan gol karena rapatnya pertahanan Cina, kecuali dari penalti satu-satunya gol yang terjadi. Wah, senang prediksi ya, lumayan tepat ya, terutama soal pemain kejutan seperti Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan juga Beckham Putra memang jadi faktor yang bikin Cina terkejut di babak pertama, dan Beckham Putra di babak kedua bersama Stefano Lillipali. Sementara masuknya Beckham Putra ya, kemudian Kevin Dix dan Stefano Lillipali di babak kedua makin mempertegas dominasi Indonesia. Cina tampaknya benar-benar kesulitan menghadapi intensitas dan tekanan pemain-pemain Liga 1 Indonesia bersama-sama dengan yang lainnya ya secara tim. 2 kali mereka dibuat tak nyaman di babak pertama dan babak kedua. Memang jadi bukti bahwa strategi coach Patrick Kluivert dan tim pelatih Indonesia cukup berhasil untuk menghambat permainan mereka. Sayang memang peluang mencetak gol dari permainan yang terbuka sulit terwujud karena pertahanan rapat para pemain Cina. Tapi bersyukur eksekusi penalti oleh Romani jadi kunci kemenangan Indonesia. Menurut kamu dari penampilan tadi malam, ada pemain yang pantas jadi man of the match? Komen ya teman-teman semua. Nyata sekali ya, Coach Patrick Kluivert dan tim pelatih Indonesia benar-benar berhasil dengan strategi yang dimainkan ya. Mereka walaupun tidak memakai formasi 3-5-2 tapi menggunakan formasi 3-4-3 bisa memaksa Cina sulit dan tidak nyaman bermain. Semua pemain yang diturunkan telah bermain baik. Beberapa nama yang bermain sangat baik tentunya Emil Adero sebagai kiper, Tom Haye, Joe Polipesi, dan 3 pemain depan Beckham Putra, Ricky Kambuaya, Egy Maulana, dan juga Yaakob Sayuri dan Ole Romani tentunya. Jadi ada 5 pemain depan semua itu bermain dengan sangat baik ya. Namun untuk man of the match tentunya pilihan jatuh pada Ole Romani. Setuju ya pasti ya. Patrick Kluivert dan tim pelatih Indonesia benar-benar punya strategi yang cerdas dalam laga ini ya. Dengan formasi 3-4-3 mereka sukses mengganggu permainan Cina dan membuat lawan sulit menemukan ritme mereka. Pemilihan pemain pun sangat tepat ya, terutama trio lini tengah Tom Haye, Joe Polipesi dan Ricky Kambuaya yang naik turun tengah dan menyerang ya. Dan tentunya Emil Adero juga sebagai penjaga gawang yang menjaga keseimbangan permainan, serta Beckham, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana yang terus menekan dari depan. Ole Romani pantas jadi man of the match tentunya, bukan hanya karena gol penaltinya tetapi juga kontribusinya dalam membangun serangan dengan menekan pertahanan Cina. Performanya luar biasa. Kemenangan ini tentu jadi modal besar bagi Indonesia untuk laga-laga berikutnya. Nah, menurut kamu aspek apa yang harus diperbaiki dari permainan timnas setelah pertandingan ini? Saya tunggu komentar teman-teman ya, pasti ada sesuatu yang berbeda. Namun mulai sekarang mereka itu harus fokus untuk melawan Jepang yang tentunya berbeda sekali. Apalagi Jepang sudah lolos ke Piala Dunia dan kini Indonesia sudah pasti masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh berbeda ya. Nah, teman-teman pasti setuju ya, laga melawan Jepang akan menjadi tantangan yang sangat berbeda bagi timnas Indonesia. Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sejak Maret lalu dan kini memimpin grup C dengan
20 poin. Sementara kita Indonesia setelah kemenangan atas Cina telah mengamankan tempat di putaran keempat kualifikasi. Nah, pertandingan ini akan berlangsung di Suita City Football Stadium Osaka di Jepang ya, pada hari Selasa 10 Juni 2025 dengan kick off sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, meski hasil laga ini tidak akan mempengaruhi kelolosan Jepang, bagi Indonesia ini bisa menjadi ujian penting sebelum memasuki putaran keempat. Jepang memang lawan yang tangguh, tetapi jika Indonesia bisa mempertahankan intensitas dan strategi seperti saat melawan Cina, ada peluang untuk mencuri poin. Nah, menurut kamu aspek apa yang harus ditingkatkan agar timnas Indonesia bisa tampil lebih baik melawan Jepang? Saya sendiri melihat aspek terpenting untuk para pemain dan khususnya coach Clifford dan tim pelatih Indonesia perlu menganalisa permainan Indonesia melawan Jepang kan, ketika kita kalah 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan juga permainan Jepang versus Australia yang baru saja kemarin ya, di mana Australia ternyata berhasil menang 1-0 ya atas Jepang, dan menyiapkan saya kira coach Patrick menyiapkan strategi yang tepat dimainkan yang nanti dimainkan oleh Indonesia melalui latihan yang sesuai dipakai untuk tanggal 10 Juni 2025 di Jepang nanti. Walaupun tidak lagi menentukan, namun setidaknya bila menang bisa memperbaiki peringkat FIFA untuk Indonesia yang saat ini di posisi 117 setelah menang lawan Cina. Luar biasa ya. Nah, ini banyak analisis pertandingan memang jadi kunci untuk menghadapi Jepang dengan lebih baik ya. Kekalahan 0-4 dari Jepang, kemudian kekalahan 0-4 dari Jepang di pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki aspek pertahanan dan transisi permainan. Jepang sangat dominan dalam penguasaan bola, mencapai 72%, sementara Indonesia hanya 28% ketika itu. Nah, selain itu, Jepang juga memanfaatkan kesalahan individu seperti gol bunuh diri Justin Hafner dan blunder Martin Paes di pertandingan yang lalu. Nah, di sisi lain, kekalahan Jepang oleh Australia ya, 0-1 dari Australia menunjukkan bahwa Jepang itu bisa dikalahkan jika lawan bermain disiplin dan efektif dalam bertahan. Nah, Australia hanya memiliki 30% penguasaan bola, tetapi mereka bertahan dengan sangat rapat dan memanfaatkan peluang di menit akhir. Ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk menerapkan strategi bertahan yang solid dan memanfaatkan serangan balik. Meskipun laga melawan Jepang tidak menentukan kelolosan, kemenangan bisa berdampak besar pada peringkat FIFA Indonesia yang saat ini masih berada di posisi 117 setelah kemenangan atas Cina. Nah, jika Indonesia bisa mencuri poin dari Jepang, ini akan menjadi pencapaian besar dan meningkatkan kepercayaan diri tim Indonesia sebelum memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Menurut kamu, siapa pemain yang bisa menjadi kunci dalam laga melawan Jepang nanti? Komen ya teman-teman ya. Menurut saya sendiri saat ini sungguh berbeda karena Indonesia berhasil memadukan pemain abroad dengan pemain Liga 1 Indonesia dengan baik. Nanti Marcelino ya, Martin Paes sudah bisa tampil. Namun kita harus menunggu Clifford apakah akan membawa 20 pemain itu ke Jepang dan memilih 23 pemain untuk bisa masuk ke DSP nanti. Setuju kan? Indonesia kini memiliki keseimbangan yang lebih baik ya antara pemain abroad dan pemain Liga 1 yang terbukti efektif dalam kemenangan atas Cina ya. Nah, kabar baiknya Marcelino Ferdinand dan Martin Paes sudah bisa tampil setelah sebelumnya absen karena skorsing akumulasi kartu kuning. Saat ini Patrick Kluivert telah memanggil 30 pemain untuk menghadapi Cina dan Jepang nanti. Namun dalam pemusatan latihan di Bali hanya 28 pemain yang ikut serta karena Eliono Rendes dan Sandy Walsh batal bergabung. Untuk laga melawan Jepang, kita masih menunggu keputusan Clifford apakah akan membawa semua pemain ke Osaka dan memilih 23 pemain untuk masuk daftar susunan pemain atau DSP. Dengan komposisi yang ada, Indonesia punya peluang untuk memberikan perlawanan sengit kepada Jepang. Menurutmu, siapa yang sebaiknya masuk dalam starting 11 untuk laga nanti? Nah, untuk starting 11 saya kira sebaiknya Clifford menyiapkan pemain yang bagus untuk bertahan secara kolektif dan menyiapkan pemain-pemain penyerang untuk serangan balik cepat yang mampu melewati para pemain bertahan Jepang baik secara individu ataupun secara tim. Nah, semoga mereka bisa membobol gawang Jepang ya. Itu saya kira strategi yang solid menghadapi Jepang, pertahanan kolektif dan transisi cepat dalam serangan balik memang kunci utama ya. Dengan kemampuan individu serta kerjasama tim yang kuat, Indonesia bisa memberikan kejutan dan mengancam gawang Jepang. Pemain seperti Marcelino Ferdinand bisa jadi motor serangan balik dengan visi dan kecepatan yang dia miliki seperti Oleh Romani dan juga sementara Oleh Romani dan juga Egy Maulana Fikri bisa menjadi eksekutor yang siap memanfaatkan celah di pertahanan lawan.
di lini tengah Tom Haye dan Joey Pelopessi harus tetap disiplin dan menjaga keseimbangan. Sementara salah satu kiper antara Martin Paes atau Emil Adero di bawah Mistar jadi bisa jadi faktor penting untuk memastikan Indonesia tetap solid dalam bertahan. Nah, kalau kita bisa mencetak gol, itu akan jadi pencapaian luar biasa. Sementara strategi Clifford dan semangat para pemain bisa menghasilkan performa terbaik. Ini akan jadi ujian berat, tapi tidak ada yang mustahil. Ya baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kini ini merupakan pembahasan kita yang sangat berharga, yang seru dan penuh wawasan. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang menarik, referensi yang menarik untuk teman-teman semua, dan semoga Indonesia tampil maksimal melawan Jepang. Penutup dari saya, sehat selalu, tetap semangat.